Pertengahan abad 17 sampai 18, wilayah Kesultanan Cirebon menjadi tempat perebutan pengaruh tiga kekuatan, yaitu Kerajaan Mataram, Kesultanan Banten, dan VOC atau Kompeni Belanda. VOC berhasil membawa Kesultanan Cirebon menandatangani kontrak kesepakatan kemitraan pada tanggal 7 Januari 1681. Kontrak internasional pertama antara VOC dan Kesultanan Cirebon dirancang oleh Gubernur Jenderal Ricklot van Huns dan ditandatangani oleh Jacob van Dyck dan Josem Michel mewakili VOC. Dari Kesultanan Cirebon diwakili oleh Pangeran Martawijaya atas persetujuan Pangeran Kartawijaya, Pangeran Wangsakerta, serta 6 orang dari anggota Jaksa Pepitu, yaitu Raksanegara, Anggadirasa, Purbanegara, Angadiperana, Angaraksa, dan Nayapati. Isi kontrak antara lain Cirebon bukan lagi vasal Mataram, melainkan sekutu dan teman dari susuhunan Mataram. Cirebon menjadi wilayah protektorat VOC. VOC berhak memonopoli perdagangan, membeli lada, beras, kayu, gula, dan mengimpor opium, candu, serta diizinkan membangun loji dan benteng perlindungan di Cirebon. Benteng Cirebon adalah tempat tinggal seorang residen sebagai pejabat VOC yang tugasnya sebagai perantara niaga menghubungkan VOC dan para Sultan Cirebon serta para pemimpin pribumi lainnya, yaitu Bupati. Bupati pada saat itu adalah tuan-tuan yang berkuasa atas sejumlah luas tanah. Sejak ditandatanganinya kontrak 7 Januari 1681, maka tamatlah riwayat kedaulatan Kesultanan Cirebon dan dimulailah duka barayuga atau masa kesengsaraan di Cirebon. Kekuasaan VOC atas Cirebon semakin mantap ketika susuhunan Pakubuwono I, Raja Mataram, pada tanggal 5 Oktober 1705 menyatakan bahwa Mataram melepaskan semua haknya atas Kesultanan Cirebon untuk seterusnya diserahkan pada VOC sampai akhirnya VOC bangkrut akibat peperangan dan merebaknya korupsi. VOC dibubarkan tanggal 31 Desember tahun 1799, seluruh asetnya diambil oleh pemerintah Republik Batavia Belanda, vasal Perancis. Republik Batavia oleh Kaisar Napoleon Bonaparte diganti menjadi Kerajaan Belanda atau Koninkrijk Holland, dipimpin oleh Ludwig atau Louis Napoleon. Raja Louis Napoleon mengirimkan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Batavia dengan tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Gubernur Jenderal Daendels memerintah sejak 1808, melakukan perubahan sistem pemerintahan, serta meletakkan dasar-dasar pemerintahan barat yang sentralistik. Beberapa daerah dijadikan daerah gubernemen, yaitu daerah yang langsung dikuasai dan pemerintahannya diatur oleh pemerintah Belanda, seperti Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Ada juga daerah Zelfbesturenlandskappen yang dipimpin oleh raja dari bangsa Indonesia seperti Surakarta dan Yogyakarta, namun tetap di bawah dan tunduk kepada pemerintah Belanda. Pada masa awal pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, di Cirebon lahir kekuatan baru, yaitu Kesultanan Kacirebonan pada tahun 1808.
Tanggal 2 Februari 1809, Daendels menetapkan pengaturan dalam pengelolaan wilayah Cirebon. Negeri Cirebon dibagi menjadi 2 prefektur. Prefektur bagian utara meliputi daerah Kasultanan Cirebon dan Pangeran Gebang, diperintah oleh 3 orang sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Sultan Kacirebonan. Masing-masing menguasai 4 buah distrik. Prefektur bagian selatan disebut Tanah Priangan Cirebon, meliputi daerah Kabupaten Limbangan, Sukapura, dan Kabupaten Galuh. Wilayah prefektur dipimpin oleh seorang prefek yang membawahi beberapa orang bupati. Istilah prefek ini kemudian diganti menjadi landros, akhirnya diganti lagi menjadi residen pada zaman kekuasaan Inggris. Berlakunya kebijakan Daendels tersebut menempatkan para Sultan Cirebon secara politik sebagai pegawai atau ambtenar Raja Belanda yang kedudukannya setingkat bupati atau rehen. Meskipun demikian, di hadapan rakyat mereka masih diperkenankan memakai tanda-tanda kebesaran dan cara-cara penghormatan yang telah menjadi tradisi selama ini. Sistem penggantian bupati secara turun-temurun tidak diakui, kemudian diganti dengan sistem penunjukan. Hal ini berarti bahwa Daendels membatasi kekuasaan dan hak-hak bupati. Akan tetapi, hak bupati untuk memungut pajak berupa uang, tenaga kerja, dan hasil bumi tetap dilaksanakan. Dalam mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels menghadapi kekurangan personil militer, bahkan pemerintah Hindia Belanda waktu itu tidak memiliki angkatan laut. Oleh Daendels, para bupati dilibatkan dalam politik militer. Gelar bupati ditentukan korelasinya dengan kepangkatan militer. Bupati bergelar Tumenggung mendapat pangkat mayor, bupati bergelar Arya disamakan dengan letnan kolonel, dan bupati bergelar adipati atau pangeran diberi pangkat kolonel. Dengan demikian, sistem pemerintahan Daendels selain sentralistis juga bersifat militer. Namun demikian, Pulau Jawa akhirnya jatuh juga ke pihak Inggris pada tahun 1811. Selanjutnya, Pulau Jawa selama lebih kurang 5 tahun dikuasai oleh pemerintahan Inggris yang diwakili oleh Letnan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles. Menurut surat tertanggal 8 Desember 1810 yang ditulis Letnan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles di Malaka, Raffles mengajak raja-raja Jawa mendukung ekspansi Inggris untuk mengusir pasukan gabungan Perancis Belanda dari Pulau Jawa. Raffles menjanjikan segala keuntungan bagi raja-raja Jawa dari pemerintahan Inggris. Namun, Raffles tidak lupa memperingatkan para raja Jawa, barang siapa yang melancarkan serangan terhadap Belanda tanpa persetujuannya, maka pemerintah Inggris tidak akan membantu. Di wilayah Cirebon, surat tersebut mendapat tanggapan terima kasih dari Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Ngabehi Wilalodra. Sistem pemerintahan Raffles untuk menguasai Pulau Jawa pada prinsipnya sama dengan Daendels, yaitu sistem pemerintah sentralistis. Di bawah pemerintahan Raffles, status administratif Cirebon menjadi kresidenan yang wilayahnya meliputi 5 kabupaten, yaitu Cirebon, Kuningan, Maja, Bengawan Wetan, dan Galuh.
Raffles memberlakukan 3 azas kebijakan dalam menjalankan pemerintahan di Pulau Jawa. Ketiga azas dimaksud adalah: pertama, segala bentuk dan jenis penyerahan wajib serta kerja paksa perlu dihapuskan. Kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanamnya. Kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan. Mereka dijadikan bagian integral dari pemerintahan kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan azas-azas pemerintahan di negeri-negeri barat. Ketiga, pemerintahan kolonial adalah pemilik tanah, maka para petani yang menggarap tanah wajib membayar sewa atau pajak kepada pemerintah. Berkenaan dengan azas tersebut, Residen John Crawford telah mendata desa-desa di Cirebon, memperhitungkan dengan teliti berapakah penghasilan yang harus mereka terima dari hasil tanah dan berapakah sewa tanah yang layak. Pada saat itu, di wilayah Kabupaten Cirebon terdapat 152 desa. Pada tahun 1813 telah ditebangi 5 juta pohon kopi untuk ditanami padi. Rakyat tidak menyukai kebun kopi karena sangat jengkel terhadap para pengawas perkebunan yang brutal. Setelah diyakinkan dengan tegas, maka rakyat baru mau menerima penanaman kopi pada tahun 1817. Kehancuran kedaulatan kekuasaan Sultan-Sultan Cirebon terjadi ketika Letnan Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stanford Raffles 1811 sampai 1816 mengeluarkan Proclamation tanggal 19 Juli 1813. Sehari kemudian, yaitu tanggal 20 Juli 1813, Raffles secara sepihak mengeluarkan memorandum bahwa para sultan dipensiunkan dan diberi gaji pensiun dan penghasilan dari beberapa petak tanah, dan dipertegas lagi dengan surat tertanggal 21 April 1815. Kondisi tersebut di atas dan besarnya pajak tanah yang menyengsarakan kehidupan rakyat menimbulkan berbagai gejolak dan pemberontakan di sekitar wilayah Cirebon. Perlawanan-perlawanan rakyat Cirebon dipimpin oleh tokoh-tokoh ulama dan keturunan keraton seperti Pangeran Raja Kanoman, Pangeran Suryanegara, Ki Bagus Rangin, Ki Bagus Serit, Ki Bagus Arsitem, dan lain-lain. Puncak dari perlawanan rakyat Cirebon terkenal dengan nama Perang Kedongdong. Ada pula yang menyebut Perang Santri Cirebon pada tahun 1818.